Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan sehingga kita masih bisa diistiqomahkan di atas ajaran yang mulia ini dan juga di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan padanya. Dan alhamdulillah kenikmatan Allah itu Allah juga bisa berikan ilham kepada kita. Jadi dengan nikmat Allah yang begitu banyak, Allah masih memberikan kita ilham untuk bisa thalabul ilmi jamaah sekalian. Ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah selalu berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin dan hadirat Masjid Baitur Rahim dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kita akan lanjutkan kajian bab fikih salat setelah beberapa lama kita terhenti gitu ya. Dan di pertemuan ini insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan tentang masalah hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat kita ya mas sekalian. Dalam kata lain kita akan bahas tentang sunanus sholah. Sunanus sholah, hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Seorang beriman yang sejati yang menginginkan ibadah yang dia lakukan benar-benar sempurna dan benar-benar lebih dekat dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mencukupkan diri melakukan hal-hal yang wajib saja di dalam salat, yaitu melakukan rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajiban di dalam salat kita. Tetapi dia hapus dosa dia sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, sebersih-bersihnya, kemudian meninggikan derajat surga dia setinggi-tingginya dan menghasilkan pahala sebesar-besar dan seluas-luasnya. Itu adalah cita-cita seorang beriman yang sejati jamaah sekalian. Maka dari itu jamaah sekalian, seorang yang sholat, yang menginginkan hal yang tadi, hal yang demikian tadi, ini tidak cukup dia melakukan hal-hal yang wajib saja, namun dia harus melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah bagian dari sholat, namun hukumnya hanya sunnah saja. Dan walaupun itu hukumnya sunnah, tapi jangan kita katakan kan sunnah doang gitu ya, tapi kita berkata ini sunnah Nabi, ini pernah dilakukan Nabi, walaupun ya ini tidak wajib, maka saat itu tetap kita laksanakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita bahas tentang sunanus shalah, maknanya adalah sunnah-sunnahnya salat. Poin pertama kita akan bahas tentang masalah definisi apa makna sunnah-sunnahnya salat, yaitu adalah aqwalun wa af'alun yustahabbu al-ityanu biha fi shalah yusabu fa'iluha wala tabtulus salatu bitarkiha walau amdan wala yusra'u bitarkiha sujudus sahwi. Jadi sunanus shalah, sunnah-sunnahnya salat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam salat. Jadi yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam salat, yang melakukannya bisa diberikan pahala dan tidak batal sholatnya apabila meninggalkannya walau dengan sengaja. Jadi hal-hal yang nanti akan kita lakukan jamaah sekalian, seandainya ada orang sengaja atau tidak sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tidak batal. Makna tidak batal berarti dia tidak harus mengulangi sholat gitu ya, dan dia tidak disyariatkan melakukan sujud sahwi karena meninggalkannya, karena meninggalkan hal-hal berikut ini atau salah satunya gitu ya, dia sujud sahwi. Jawabannya adalah tidak perlu. Jadi ini adalah perkara yang memang ya boleh dilakukan, boleh tidak. Cuma sekali lagi bagi orang yang beriman ini melakukannya lebih baik jamaah sekalian ya.
Dan di dalam hal ini ada perkara, ada sunnah-sunnah salat yang memang sudah disepakati para ulama, dan juga ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kita tidak akan menjelaskan tentang perselisihan tersebut, tetapi kita di sini akan menjelaskan tentang sunnahnya saja, sesuai dengan hadis dan juga dalil dari hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kemudian poin berikutnya kita akan jelaskan tentang sunnahnya sholat jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunnahnya sholat atau hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'liyah dan juga qauliyah. Jadi ada qauliyah dan juga fi'liyah. Qauliyah itu adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat berupa ucapan-ucapan. Jadi ucapan-ucapan yang disunnahkan di dalam sholat. Yang kedua adalah fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam sholat. Jadi sunnahnya sholat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Kita akan bahas yang pertama jamaah sekalian adalah as-sunnanul qauliyah, yaitu ucapan-ucapan yang disunnahkan di dalam sholat. Yang pertama jamaah sekalian, hal yang disunnahkan di dalam sholat menurut pendapat jumhur ulama adalah membaca iftitah atau istiftah. Jadi boleh disebut iftitah atau istiftah, ya. Jadi para ulama jamaah sekalian, mayoritas ulama khususnya itu sepakat bahwasanya hukum membaca iftitah setelah takbiratul ihram sebelum al-fatihah hukumnya sunnah, ya, tidak wajib jamaah sekalian, ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan itu wajib, tapi wallahu a'lam bishawab, yang pendapat saya pilih adalah ini hanya sunnah muakkadah saja. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi disunahkan bagi orang yang selesai dari takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah, dia membaca iftitah atau doa istiftah dengan doa-doa yang sudah dibaca oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini usahakan kita tidak tinggalkan jamaah sekalian, walaupun yang termasuk sholat yang berulang-ulang, seperti sholat tarawih, ya, seperti kemarin itu 2 rakaat salam. Setiap takbiratul ihram sebelum al-fatihah, kita antara takbiratul ihram dan al-fatihah kita disunnahkan untuk membaca istiftah atau doa iftitah, ya, seperti itu. Dan tentang masalah doa iftitah ini jamaah sekalian, semua ulama sepakat sebagai tempatnya tentu saja adalah antara takbiratul ihram dan juga al-fatihah. Dan bacaan doa iftitah atau zikir istiftah ini adalah banyak dari Nabi. Jadi tidak cukup satu jamaah sekalian. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Maka silakan Bapak Ibu sekalian, antum sekalian memilih di antara iftitah yang antum hafal, ya. Ada yang dibaca, ada yang kalimat berbunyi yang paling pendek, ya, yang saya ketahui alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi. Ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi Allahumma ba'id baini sampai akhir. Ada lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, dan seterusnya. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Silakan di antara iftitah tersebut, dan juga zikir yang lain masih ada lagi, ya, yang panjang lagi gitu. Nah, silakan di antara kita memilih zikir-zikir tersebut dalam sholat kita. Jadi seperti itu. Bagi yang terbiasa membaca satu, silakan dirutinkan, dan sulit untuk menghafal yang lain tidak mengapa dia merutinkan salah satu saja seumur hidup gitu, ya, membaca itu tadi. Namun yang lebih utama bagi jamaah sekalian yang memiliki hafalan yang masih baik, masih bisa untuk bisa menghafal, maka sebaiknya untuk bisa menghafal zikir iftitah yang berbeda-beda itu dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibaca di sholat yang berbeda, dibaca di dalam sholat yang berbeda pula, gitu, ya. Tujuannya apa jemaah sekalian? Tujuannya adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Karena Nabi pernah melakukan zikir A, B, C, zikir iftitah A, B, C, D, dan seterusnya, gitu, ya. Maka ketika kita terkadang baca A, terkadang baca B, terkadang C, berarti saat itu kita sudah menghidupkan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.
insya Allah kita lebih dekat dengan cinta Allah dan juga cinta dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nanti kelak. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah, bagaimana, apakah iftitah tersebut ketika kita sudah tahu iftitah itu dibaca apa namanya, doanya macam-macam gitu ya, apakah itu dibaca sekali atau boleh dari satu bacaan di dalam satu sholat? Jadi wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian, ya kita baca satu saja, karena hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu, saya belum tahu hadis Nabi yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwasanya dalam satu salat beliau membaca 2 kali iftitah. Sekali lagi, beliau membaca 2 kali iftitah. Jadi dalam satu salat membaca 2 macam iftitah, tidak, saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Namun jemaah sekalian, saya pernah membaca ucapan dari Imam As-San'ani dalam Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, seorang ulama yang menulis kitab Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Di dalam bab masalah iftitah beliau menjelaskan seseorang diperbolehkan juga, diperkenankan dalam satu sholat dia membaca iftitah lebih dari 1, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Yang membaca 2 seperti saudara kita dari Nahdiyin gitu ya, setelah dia membaca Allahu Akbar kabira, dia membaca inni wajhatu, tidak usah kita ingkari jamaah sekalian, tidak usah kita ingkari, karena yang demikian itu adalah berdasarkan dari pendapat dari para ulama yang mereka lebih mengerti tentang masalah ilmu daripada kita. Walaupun saya sendiri memilih 1 saja karena melihat ya yang secara zahir yang saya ketahui bahwasanya di dalam setiap sholat beliau membaca 1 iftitah. Kemudian jamaah sekalian, tentang masalah iftitah ini juga perlu kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai dalam masalah iftitah ini kita termasuk orang yang berta'assub ya, termasuk orang yang fanatik gitu ya. Tidak boleh iftitah ini menjadi sarana kita menjadi fanatik golongan tertentu gitu ya. Seperti, mohon maaf, kalau saudara kita dari Muhammadiyah membaca iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Kalau saudara kita dari Nahdiyin, dia membaca Allahu Akbar kabira kemudian inni wajhatu. Kalau membaca selain itu bukan Nahdiyin, bukan Muhammadiyah. Ini tidak benar ya mas sekalian. Jadi kalau mengotak-otakkan atau menggolongkan seseorang berdasarkan bacaan iftitah dia bukan golongan ini tidak benar. Ya silahkan orang Muhammadiyah membaca Allahumma ba'id baini. Silakan orang silakan orang Nahdiyin membaca Allahumma ba'id baini. Silakan orang Muhammadiyah membaca Allahu Akbar kabira kemudian inni wajhatu. Silakan, nggak masalah. Ya. Yang penting walaupun tidak dianggap sebagai golongan ini atau itu, tapi kita insya Allah akan dianggap sebagai golongan dan juga umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya kita dianggap golongan ini tapi ternyata kita termasuk orang yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak penting bagi kita ya dianggap sebagai golongan ini dan itu, tapi yang penting bagi kita adalah kita dianggap sebagai umat Nabi yang mencintai sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Itu iftitah yang nggak pernah saya dengar, itu bukan golongan kita, ini tidak boleh gitu ya. Jadi demikian. Karena kenapa saya katakan demikian jamaah sekalian? Karena kebiasaan orang itu kalau mengetahui seseorang berbeda dengan dia akan langsung memiliki naluri, oh dia bukan termasuk golongan saya, oh dia bukan termasuk teman saya dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kedua jamaah sekalian, sunnah yang kedua yang disunnahkan bagi orang yang salat untuk dibaca adalah al-isti'adzah qabla al-qiraah, yaitu membaca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Membaca doa perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah sebelum dia membaca Al-Fatihah ya, sebelum dia membaca Al-Fatihah. Oh ya, mohon maaf nih, ada penjelasan sedikit tentang masalah doa istiftah. Doa iftitah ya, mohon maaf. Jadi ada fikih yang menjelaskan tentang masalah iftitah lagi. Mohon maaf ya, kita ulangi. Jadi memang fikihnya istiftah atau doa iftitah ini ada beberapa macam ya. Atau ada lagi ya catatan tentang masalah iftitah. Jadi kita tahu bahwasanya disunnahkan ketika sholat membaca doa iftitah. Ini kembali lagi yang pertama ya, mohon maaf. Namun ternyata di sini ada perkara yang dikecualikan dari sunnah tersebut ya mas sekalian. Yang pertama adalah di dalam sholat jenazah. Ingat, di dalam sholat jenazah tidak disyariatkan kita membaca doa istiftah atau iftitah. Karena sholat jenazah itu dibangun
di atas dasar meringankan dan meringkas. Ya, kalau meringkas nggak usah panjang-panjang, nggak usah baca yang lebih banyak gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia, hadis ya, yang disandarkan kepada Nabi, dianggap sebagai sunnah Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya, dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, Thalhah bin Ubaidillah bin Auf. Beliau berkata, saya pernah sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas menjadi imam sholat jenazah. Lalu beliau membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, liya'lamu annaha sunnatun. Jadi saya membaca Al-Fatihah itu agak keras gitu ya, agar mereka tahu bahwasannya Al-Fatihah ini adalah bagian dari sunnah Nabi. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi. Ya, ajaran Nabi yang mulia. Walaupun hukumnya bukan sunnah, tapi sunnah di sini adalah sunnah menurut ahli hadis, yaitu sesuatu yang datangnya dari Nabi. Setiap yang datang dari Nabi, entah itu hukumnya sunnah atau wajib, itu bisa disebut sunnah menurut ahli hadis, jamaah sekalian. Ya, maksud dari Ibnu Abbas di sini adalah sunnah di sini adalah ajaran Nabi. Ya, ajaran Nabi. Walaupun hukumnya membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah adalah wajib, makanya kita harus tahu, karena istilah sunnah itu berbeda antara ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih gitu ya, kemudian ahli akidah, ini beda jamaah sekalian. Jadi seperti itu ya, dan di sini bukan pembahasannya. Jadi Ibnu Abbas membaca agak keras agar tahu bahwasannya ini adalah sunnah, ini adalah ajaran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sholat jenazah. Dan saat itu tidak disebutkan Ibnu Abbas membaca iftitah, berarti sunnahnya bahwa sholat jenazah tidak membaca iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adzah yang macam-macam itu. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua, tidak disunnahkan membaca iftitah atau istiftah adalah al-masbuqu idza adrakal imama fi ghairil qiyam. Seorang masbuk yang apabila ia menjumpai imam dalam keadaan tidak berdiri. Contohnya dia dalam keadaan imam sudah ruku gitu ya, ya dia tidak membaca iftitah, atau imam sudah duduk, sudah sujud, dia tidak membaca iftitah. Disunnahkan bagi dia untuk mengikuti gerakan imam kapanpun atau apapun yang dilakukan imam. Imam berdiri, imam ruku, imam duduk, imam sujud, ikuti. Tapi ya diawali dengan takbiratul ihram. Jadi awali dengan takbiratul ihram, langsung ke gerakan berikutnya. Ya, tapi tidak membaca iftitah. Jadi gini ya mas kalian, contohnya dia menjumpai imam dalam keadaan ruku, jadi Allah Akbar, dia tidak baca iftitah dulu, gitu ya, tidak. Dia Allahu Akbar, dia Allah Akbar, langsung dia dia tidak begini, tidak sedekap, tapi Allahu Akbar, dia luruskan tangannya, habis itu dia langsung ke gerakan ruku, ya ruku Allahu Akbar, atau ke gerakan sujud, ya dia langsung sujud gitu ya, jatuh untuk sujud. Jadi tidak membaca iftitah. Ingat ya mas sekalian, tidak membaca iftitah, karena yang wajib adalah ngikuti imam itu. Yang wajib adalah ngikuti gerakan imam, bukan kita membaca iftitah yang sunnah seperti itu. Gimana pak? Nggak perlu sedekap, karena sedekap itu dilakukan ketika kita membaca. Nah, sedangkan saat itu kita tidak membaca. Begitu juga jamaah sekalian, menurut perkataan dari Syekh masyhur dalam kitab Akhtaul Musallin, ya, dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin, itu tentang masalah kesalahan orang yang sholat jamaah sekalian. Pengecualian ketiga adalah masbuk ketika dia menjumpai imam hampir ruku. Saya ulang, menjumpai imam, masbuk ketika dia menjumpai imam hampir ruku. Hampir ruku berarti menunjukkan ketika takbiratul ihram, imam takbiratul ihram bisa jadi dia masih ada di tempat wudhu, dia masih wudhu ya, kemudian wudhu selesai, dia masuk ke dalam barisan, masih imam belum ruku, tapi udah agak lama itu, mungkin udah semenit gitu ya, berarti sudah lama, dikit lagi imam akan ruku, dia tentu saja akan ruku karena sudah agak lama gitu ya. Ketika itu dia takbir Allahu Akbar, lakukanlah kewajiban jamaah sekalian, dia sedekap kan, Allahu Akbar sedekap, maka saat itu dia langsung membaca, tidak membaca iftitah, karena iftitah itu sunnah, sedangkan yang wajib adalah Al-Fatihah.
dia langsung baca Al-Fatihah, langsung bismillah. Kok tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Maka kita katakan iftitah dan ta'awudz atau isti'adzah, berlindung, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah hukumnya sunnah. Sunnah ditinggalkan, tapi laksanakanlah yang wajib. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dapat setengah, imam ruku, langsung ikut ruku, walaupun tidak sampai selesai. Nah, terus gimana hukumnya? Ya hukumnya sholatnya sah karena dia termasuk masbuk, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau masbuk jamaah sekalian, dia dimaafkan, tidak membaca Al-Fatihah sama sekali atau hanya mendapatkan 1 ayat 2 ayat, tidak mengapa. Yang tidak diperkenankan, yang diwajibkan baca Al-Fatihah sampai habis 7 ayat adalah dia yang menjumpai imam dari awal. Nah itu tadi ya, seperti itu. Dia yang menjumpai imam dari awal. Itu berkenaan dengan masalah iftitah. Fikihnya aja lumayan banyak Pak ya, tentang masalah iftitah. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, yaitu al-isti'adzatu qabla al-qiraah, itu membaca doa perlindungan sebelum membaca, ya, sebelum membaca. Dan ini hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Jadi sebelum kita baca Al-Quran jamaah sekalian, yang didahului dengan Al-Fatihah, kita disunahkan baca doa perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, dari setan yang terkutuk. Jadi apabila kamu akan membaca Al-Quran, maksudnya, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, ini adalah perintah yang menurut sebagian ulama, mayoritas ulama bahkan, adalah perintah yang tidak wajib, perintah yang sunnah. Namun sebagian ulama, seperti Imam Atha bin Rabah, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Daud, Imam Ibnu Hazm, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya wajib. Allahu a'lam bishawab. Bagi kita wajib dan sunnah tidak begitu penting jamaah sekalian, yang penting kita lakukan saja. Maka kalau kita lakukan, semua ulama bilang bagus. Nah gitu ya, semua ulama bilang bagus, ya gitu ya. Nah dalam keadaan itu salat kita insya Allah sempurna. Kemudian jamaah sekalian, tentang masalah sighat, dari sighat itu lafat ya, lafat dari isti'adzah. Jadi disyariatkan membaca isti'adzah di awal bacaan dengan salah satu dari sighat berikut ini. Jadi sighatnya itu macam-macam jamaah sekalian ya. Jadi diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Ada juga yang dari Nabi, ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud diantaranya jamaah sekalian. Ya, bahwasanya Nabi, kalau Nabi isti'adzah yang dibaca Nabi adalah a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya ulangi, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan antum lihat ya di dalam kitab ya sifat salat terjemahan ya yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang sudah diterjemahkan saja. Ya, di situ ada penjelasan dan juga kalimatnya ya. Jadi ada yang lebih panjang ya mas sekalian. Ini adalah yang ini yang saya pilih ya mas sekalian, yang terbaik ya. Usahakan kalau ini pernah dibaca Nabi, kita baca yang rutin ini adalah ini. Walaupun kita juga boleh baca tadi zikir isti'adzah atau sighat yang lain itu ya, seperti itu. Kemudian ya mas sekalian, jadi boleh kita baca ini, baca itu, silahkan. Kemudian tentang masalah doa isti'adzah ini disunnahkan justru bacanya samar. Ya, hukum asalnya membaca isti'adzah adalah samar, tidak keras. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi bahwasanya beliau itu membaca keras isti'adzah. Begitu juga para khulafaur rasyidin, para sahabat ya, mereka tidak pernah
melanggengkan, tidak pernah terus-menerus mengeraskan zikir itu tadi. Tetapi terkadang dibolehkan, dikeraskan karena tujuan untuk mengajari orang lain. Contohnya mengajarkan mu'alaf gitu ya. Contohnya guru ngaji ngimami sholat beneran. Contohnya pas lagi ngaji sore, sholat maghrib, termasuk atau juga sholat asar, bacaannya yang harusnya dipelanin, yang sunnahnya untuk dipelankan gitu ya, disamarkan, itu agak dikeraskan. Tujuannya agar anak-anak kecil yang belajar ngaji itu tahu bahwasannya ini adalah bacaan yang disunnahkan dalam sholat. Nah, setelah kita tahu bahwa mereka sudah bisa, maka kita pelanin lagi. Jadi intinya seperti itu jamaah sekalian. Pada dasarnya sunnahnya adalah pelan, namun yang sunnah pelan ini boleh kita baca keras kalau memang ada tujuan untuk mengajarkan. Seperti Ibnu Abbas tadi jamaah sekalian. Ibnu Abbas tahu bahwasannya Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu apa? Pelan. Tapi kenapa beliau keraskan? Beliau tampakkan suaranya, tujuannya adalah agar orang lain bisa tahu, bisa belajar dari beliau. Kemudian berikutnya, poin berikutnya tentang isti'adzah. Hal yasta'idzu fi kulli raka'atin. Apakah seorang yang sholat membaca isti'adzah di setiap sholat? Di setiap rakaat ya. Apakah orang yang sholat membaca isti'adzah di setiap rakaat? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat jamaah sekalian. Kalau mayoritas ulama berkata cukup bagi dia membaca isti'adzah di rakaat pertama, ya, cukup pertama saja. Adapun mazhab Asy-Syafi'i yang ada di negeri kita harus tahu jamaah sekalian. Sekali lagi kita harus tahu mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, yang juga kita tidak boleh ingkari karena itu adalah sunnah menurut mazhab dia. Mereka menganggap ini adalah sunnah dari Nabi, itu ada anjuran bagi mereka, itu dianjurkan di setiap rakaat. Jadi di setiap apa? Di setiap rakaat. Dan Muhammad bin Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in, seorang ulama salaf, itu beliau mewajibkannya di setiap rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ya, kalau antum baca, insya Allah antum dianggap baik oleh semua ulama tersebut ya, seperti itu. Alasannya apa jamaah sekalian? Kok diwajibkan? Karena ya kalau disunahkan di setiap mazhab Asy-Syafi'i menyunahkan di setiap rakaat itu baca. Jadi selagi, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i, selagi antara bacaan, kalau disebut bacaan dibaca Al-Quran, selagi antara bacaan itu diseling dengan zikir ruku, zikir i'tidal, zikir tasbih di dalam sujud, selagi diseling dengan itu, maka saat itu disyariatkan untuk membaca isti'adzah ya. Sama seperti kalau kita, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i, sama kalau kita misalnya kalau lagi baca Al-Quran jamaah sekalian, kita ada orang yang salam ke kita, ya kita jawab itu salam, jangan kita diemin, kita berhenti baca Al-Quran, maksudnya kita waqaf sejenak untuk menjawab salam, waalaikumsalam. Diperbolehkan untuk menunda sejenak untuk bisa mengakhiri ayatnya sampai akhir ayat ya, baru saat itu kita menjawab. Yang penting kita jawab. Nah, ketika kita menjawab salam, maka kita ketahui bahwasannya, perlu kita ketahui, kita saat itu kita menyelingi bacaan Al-Quran dengan ucapan yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran, yaitu salam. Hukumnya wajib dijawab, tapi tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Maka kalau kita mau membaca lagi, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca lagi. Tidak baca pun tidak mengapa. Itu tadi ya, karena hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang keberapa? Yang ketiga ya, adalah membaca amin. Sunnah yang ketiga membaca amin ya mas sekalian. Ini mayoritas ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi membaca amin ya, membaca amin ini adalah hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah, baik dia menjadi makmum maupun menjadi imam, maka saat itu menurut mayoritas ulama disunnahkan membaca amin ya, seperti itu.
Dan amin ini sangat utama jemaah sekalian ya. Sekali lagi, amin ini sangat utama. Ingat, ucapan amin tidak boleh diremehkan. Untuk membaca amin, kita tidak usah malu ya. Kita tidak usah malu membaca amin dengan bacaan yang keras. Karena itu utama jemaah sekalian ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Ketika imam membaca amin, maka kalian jugalah baca amin. Nah, perintah ini ditafsirkan oleh para ulama mayoritas gitu ya dengan perintah yang sunnah, karena ada kaitannya. Setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ya. Nah, keutamaan inilah yang membuat suatu perintah, redaksi perintah dalam hadis itu tidak jadi wajib. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi menjelaskan sebabnya. Kenapa kalau imam baca amin kita baca amin? Karena ini jelasnya. Karena siapa saja yang ucapan aminnya sesuai atau bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Masya Allah, cuman baca amin. Makanya seandainya ya mas kalian, kalau kita saat imam takbiratul ihram kita mungkin masih berada di tempat wudhu ya, berada di tempat wudhu, maka usahakan kita sudah masuk di dalam sholat dan membaca amin saat imam baca amin. Mungkin pas takbiratul ihram kita masih wudhu ya, sudah usahakan seperti itu. Jadi usahakan pas takbiratul ihram kita belum ada di barisan, maka usahakan ketika imam baca amin kita juga baca amin. Artinya kita sudah masuk sholat. Masuk sholat dulu jemaah sekalian. Masuk sholat, habis itu kita baca amin. Ya mungkin kita masuk Allahu Akbar pas imam membaca di ayat terakhir ya gitu ya, surat Al-Fatihah ayat terakhir, maka saat imam baca amin kita bisa baca amin. Lumayan. Walaupun tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, tapi kita mendapatkan keutamaan amin gitu ya. Dosa-dosanya diampuni. Sholat belum selesai, dosanya sudah diampuni jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita bisa menjumpai sholat-sholat berjamaah yang begitu banyak, ya, maka saat itu sudah tidak terhingga, hanya Allah yang mengetahui keutamaannya. Sholat belum selesai ya, sudah diampuni dosanya. Nah, makna amin itu apa jemaah sekalian? Amin itu dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amr. Amin ini masuk dalam isim, kata benda. Tapi maknanya adalah fi'il amr. Isim fi'il amr, ismu fi'ilil amri. Maknanya adalah istajib. Maknanya adalah fi'il amr bermakna istajib, ya. Artinya adalah ampuni, kabulkanlah ya Allah. Karena dua ayat terakhir dari Al-Fatihah, ayat ke-6 dan 7, itu isinya adalah permintaan agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang Yahudi yang dimurkai, dan bukan jalannya orang Nasrani yang sesat. Maka saat ini kita berkata istajib, kabulkanlah ya Allah, dengan berkata amin. Tapi jangan berkata istajib, batal sholat kita gitu ya. Tapi kita baca amin gitu ya. Nah, tentang bacaan amin ini jemaah sekalian, para ulama beda-beda pendapat tentang kalimat amin ini bunyinya gimana. Apakah A-nya itu panjang atau pendek? Ya. Nah, ketika dia dipanjangkan, apakah panjangnya sekedarnya atau panjangnya itu 2 alif atau 3 alif gitu ya. Nah, ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Yang jelas jemaah sekalian, yang saya pilih adalah pendapat bahwasannya intinya bacaan A-nya itu panjang. Mi-nya panjang, tentu. Jadi tidak hanya A-nya saja, tidak hanya Mi-nya saja panjang, tapi A-nya panjang. Nah, A-nya panjang. Nah, silakan kita membaca amin. A-nya panjang itu tidak mengapa itu. Ya. Kemudian boleh juga A-nya panjang tapi tidak terlalu panjang, seperti amin. Nah, itu juga boleh. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok boleh panjang? Ya karena itu dalam ilmu tajwid disebut apa? Sebagai mad badal. Sebagai mad badal. Mad badal itu bisa bisa panjangnya 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Jadi boleh demikian. Dan itu tidak mengurangi makna gitu ya, tidak merubah makna, tidak merubah makna dari maknanya adalah istajib ya, seperti itu.
Tetapi perlu diingat, bacaan amin yang bisa sesuai dengan bacaan amin malaikat adalah dia yang membaca amin setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Ya, berdasarkan sabda Nabi yang mulia dalam hadis yang lain, fa idza qara'al imamu atau wa idza qara'a wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika imam sudah membaca membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian ucapkanlah amin. Jangan imam masih memanjangkan. Ada sebagian imam itu ingin memanjangkan mi-nya, waladdallin. Lin itu adalah mat lazim, li itu adalah mat arid lis sukun. Ada imam yang memilih panjangnya 3 alif, nggak masalah. Saat itu kita sabar menunggu lin. Kita jangan li a. Imam belum mengucapkan huruf nun, dia sudah a. Tidak boleh jemaah sekalian. Selesaikan dulu lin, imam diam, baru saat itu kita amin. Jadi demikian. Dan juga jangan diingkari jemaah sekalian. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang aminnya itu terkadang berbeda dengan mayoritas. Gini dia aminnya, dia baru membaca amin ketika imam memulai baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu baru. Jadi para makmum itu tidak memulai amin sebelum imam memulai a. Nah, ini juga tidak boleh diingkari karena semua itu adalah perbedaan pendapat. Yang jelas bacaan amin gitu ya. Jelas bacaan amin disunnahkan. Dan tentang bacaan amin ini jamaah sekalian, ini ternyata saking agungnya jamaah sekalian, dan itu ternyata dilihat oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu jamaah sekalian, dia sebenarnya tahu kebenaran berdasarkan sifat-sifat kebenaran, sifat kebenaran Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri kebenaran, ciri-ciri Nabi Muhammad, dan juga yang dibawa oleh Nabi itu sudah jelas di dalam kitab mereka secara detail gitu ya. Ternyata mereka tidak mau mengikutinya dan mereka ngiri jamaah sekalian. Nah, di antara yang membuat iri kaum Yahudi adalah ucapan amin yang dimiliki oleh umat Islam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan lainnya, Imam Ibnu Majah juga, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'mini khalfal imam. Orang Yahudi tidaklah iri kepada kalian wahai orang Islam terhadap sesuatu. Orang Yahudi nggak ngiri kepada kalian terhadap sesuatu seperti ngirinya mereka, seperti irinya mereka terhadap kalian ya, dikarenakan kalian memiliki ucapan salam sesama kalian. Assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, itu ngiri mereka. Mereka nggak punya seperti itu. Dan juga kita memiliki ucapan amin di belakang imam. Ya betapa tidak, dia tahu ternyata yang dijauhi, yang kita doa kepada Allah agar kita dijauhi dari jalannya adalah ternyata mereka. Al-maghdubi alaihim siapa? Al-Yahud, Yahudi. Habis itu kita baca amin, wah sebel banget mereka gitu, benci banget mereka itu. Ya itu yang menyebabkan mereka iri seperti itu ya. Nah, tentang ucapan amin saya ulangi ya, saya nukil ucapan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau berkata, qala ashabuna wisannu ta'minu likulli man faragha minal Fatihah sawa'un kana fi sholati aw kharijiha. Jadi Imam An-Nawawi beliau berkata, para ulama bermadzhab Asy-Syafi'i, teman-teman kami ulama bermadzhab Asy-Syafi'i berkata, disunahkan baca amin bagi setiap orang yang selesai membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena Al-Fatihah juga disyariatkan tidak hanya di dalam sholat tapi di luar sholat. Contohnya kapan Pak? Contohnya baca Al-Fatihah ketika ruqyah. Jadi ketika baca ruqyah ini juga demikian. Termasuk juga ketika kita ya baca Al-Quran, habis An-Nas kan kita baca Al-Fatihah itu, membaca Al-Quran ya. Habis itu Al-Baqarah. Sebelum baca Al-Baqarah baca Bismillah, kita baca waladdallin, amin. Habis itu baca. Itu juga disunnahkan. Ya, seperti itu.
Qala al-Wahidi, kemudian Imam Al-Wahidi ini seorang mufassir gitu ya, beliau berkata, lakinnahu fis sholati asyaddu istihbaban. Tetapi bacaan amin di dalam sholat itu benar-benar lebih sangat dianjurkan ya. Jadi demikian. Kemudian jamaah sekalian, yang keberapa sunnahnya? Sunnah yang keempat sampai jam berapa nih Pak? Jam 8. Belum. 1 jam. Habis itu pertanyaan 1 jam. Iya. Sunnah yang keempat jamaah sekalian, yang berhubungan dengan ucapan atau ucapan yang disunnahkan yang keempat adalah al-qira'atu ba'dal fatihah. Al-qira'atu ba'dal fatihah, yaitu membaca surat setelah al-fatihah. Ini juga sunnah. Ini juga sunnah, disunnahkan dibaca ya, berdasarkan kesepakatan ulama jamaah sekalian. Jadi semua ulama berijma setelah membaca al-fatihah di dalam 2 rakaat yang pertama membaca al-fatihah. Semua ulama sepakat. Saya ulang, semua ulama sepakat. Kapan itu sepakatnya? Itu di dalam 2 rakaat yang pertama dari sholat, rakaat pertama dan kedua. Dan juga disunnahkan membaca surat terkadang, tapi ya, dan juga terkadang disunnahkan membaca surat di dalam rakaat ketiga dan keempat. Nah, ini banyak tidak diketahui. Saya ulang, ini termasuk sunnah Nabi yang banyak tidak diketahui. Sebab Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memang yang paling rutin dari beliau adalah habis al-fatihah beliau membaca surat itu pada rakaat pertama dan kedua. Namun terkadang beliau juga dalam rakaat ketiga dan keempat juga membaca surat. Setelah amin gitu, beliau juga membaca surat itu. Ya, beliau juga membaca surat itu. Cuman bacanya pelan. Dan itu bisa diperkirakan oleh sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antara dalilnya jemaah sekalian adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi yang mulia dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi, kebiasaan Nabi membaca di dalam 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur dan asar Al-Fatihah dan surat. Al-Fatihah dan surat. Dan terkadang beliau memperdengarkan satu ayat kepada kami. Artinya bacanya pelan, namun terkadang ada bacaan yang beliau keras, sehingga para sahabat tahu, oh beliau baca ini karena ayatnya itu terdengar. Dan beliau membaca di dalam 2 rakaat yang terakhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat, dengan Al-Fatihah saja. Kemudian adapun dalil ini yang dirutinkan dari Nabi yang paling banyak ya. Kemudian terkadang juga beliau membaca surat ya setelah Al-Fatihah di dalam rakaat ketiga dan keempat, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim jamaah sekalian, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atainil ulayaini fi kulli rak'atin qadara 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadara 15 ayatan. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur, tepatnya di dalam 2 rakaat yang pertama, beliau membaca apa aja mas kalian? Dalam rakaat pertama dan kedua, 2 rakaat pertama itu rakaat pertama dan kedua, membaca kira-kira 30 ayat. Beliau kira-kira membaca 30 ayat. 30 ayat ini adalah selain Al-Fatihah tentunya. Kalau Fatihah sudah tidak syak lagi, wajib. Nah, di dalam ini sholat zuhur, dalam sholat zuhur dalam rakaat pertama dan kedua ini, dalam rakaat pertama beliau kira-kira membaca 30 ayat, rakaat kedua kira-kira membaca 30 ayat ya, seperti itu di dalam masing-masing rakaat itu. Kemudian lama kan? Lama, 30 ayat lama. Makanya nggak heran jamaah sekalian, pernah dikomatkan di kumandangan iqamah zuhur ya, di zaman Nabi kumandangan iqamah di waktu zuhur,
Setelah kumandang iqamah, sahabat Nabi yang mulia baru keluar dari rumahnya. Tapi tidak ke masjid, tapi dia ke Baqi'ah dulu untuk buang hajat. Orang lain sholat, dia buang hajat dulu gitu ya, keluar. Ya kita tidak usah mengatakan sahabat Nabi malas, tidak. Karena mereka adalah orang yang paling rajin dibandingkan kita jauh itu ya. Karena ada uzur yang lain. Habis di Baqi, di sana buang hajat. Habis itu beliau pulang ke rumah, wudhu di rumah. Setelah wudhu di rumah, masuk ke Masjid Nabawi untuk apa? Untuk sholat zuhur. Ternyata masih menjumpai Nabi di rakaat pertama. Nah makanya jemaah sekalian, kalau sudah tahu hadis ini, maka bagi para imam sholat zuhur, jangan buru-buru antum gitu ya. Ya walaupun antum tidak seperti Nabi yang bacaannya lama seperti ini, ya paling tidak antum membaca yang agak lama. Tujuannya adalah untuk bisa memberi kesempatan orang tidak ketinggalan rakaat, atau seandainya ketinggalan rakaat pun ya tinggalannya nggak semua. Nah seperti itu, ingat ya. Contohnya antum baca pas rakaat pertama dan kedua, baca kira-kira baca surat Wal-Lail gitu ya, gitu ya. Wal-Lail itu udah lama itu, orang udah gelisah itu. Umumnya orang bacaan pelan, bacanya apa dia? Inna apa ini, habis itu dia diam aja. Kalau orang yang nggak ini, dia imam baca apaan lama banget, akhirnya saya udah selesai gitu. Padahal sebenarnya bagi makmum, kalau dia sudah selesai, imam kok masih belum ruku juga, dia baca lagi ya mas sekalian, karena tidak disyariatkan dia diam begitu saja. Baca apa? Ya baca surat yang anda hafal, terserah. Tapi saya sudah habis hafalan saya cuma 3 ayat, 3 surat maksud saya. Qul hu falaq an nas, ulangi lagi aja gitu ya, ulangi lagi aja. Jadi seperti itu. Karena bisa jadi imam anda itu ingin meniru Nabi ya. Artinya tidak jadi jangan jadikan sholat zuhur itu seperti sholat maghrib. Ya beda aja mas sekalian. Jadi beda seperti itu. Beliau dalam sholat zuhur itu dalam satu rakaat pertama 30 ayat kira-kira, rakaat kedua pun seperti itu. Dan di dalam rakaat yang keberapa, di dalam 2 rakaat yang terakhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat, beliau membaca kira-kira 15 ayat. 15 ayat. Hadis ini diambil kesimpulan oleh ulama, bukan kita loh ya. Kalau kita kan ngawur gitu ya. Kalau kita kan nggak akan bersesuai dengan ro'i. Jadi pemahaman para ulama jemaah sekalian bahwasanya dianjurkan juga di dalam rakaat ketiga dan keempat itu membaca surat ya terkadang disunahkan seperti itu. Dan ini juga terkadang dari Nabi, karena Nabi terkadang seperti ini, maka jangan kita rutinkan setiap rakaat ketiga dan keempat juga kita baca, tidak. Tapi kalau sekali-kali pun ya sekali-kali saja ini tidak mengapa, bahkan itu dianjurkan dalam mereka menghidupkan sunnah jemaah sekali ya, seperti itu. Nah tentang bacaan surat ini jemaah, kalau kita menjelaskan tentang sunnah, ternyata ada sunnah di dalam, ada sunnah-sunnah di dalam sunnah gitu ya, ada sunnah-sunnah di dalam sunnah. Di antara sunnahnya jemaah sekalian yang ada di dalam ini adalah dianjurkan ya saat kita membaca surat, kita membacanya dengan tartil dan tadabbur. Tartil tentunya adalah pertama sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, serta tidak terburu-buru. Ini yang pertama, tartil tuh ya. Kemudian mana tadabbur adalah merenungkan ayatnya. Ini dianjurkan berdasarkan kesepakatan ulama ya, dianjurkan ya mas sekalian. Ini baik yang membaca maupun yang mendengarkan, usahakan dia mentadabburinya. Berarti perlunya PR besar bagi kita untuk bisa mengetahui semua makna dari Al-Quran dan tafsirnya. Itu adalah pelajaran kita seumur hidup jamaah sekalian, untuk meningkatkan sholat yang merupakan khairu a'malikum kata Nabi, amalan terbaik kalian, perbuatan terbaik kalian. Dan inilah yang pertama kali akan dihisab, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Untuk menyempurnakan ini tentu saja ini sholat yang kita persembahkan di hadapan Allah ini usahakan pahalanya besar. Nah itu tadi dengan tadabbur Al-Qur'annya. Jadi Al-Quran itu memang disunahkan untuk ditadabburi di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan kita tidak disukai, makruh hukumnya ya mas kalian, membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Ini berdasarkan kesepakatan ulama, santai saja, jadi nggak usah terburu-buru. Kemudian ada sunnah lain lagi ya mas kalian,
Disunahkan saat membaca ayat, membaca surat-surat selain Al-Fatihah ya, itu disunahkan untuk memohon kepada Allah, meminta dan juga memohon perlindungan, meminta dan mohon perlindungan ketika menyebut atau ketika membaca ayat rahmat dan azab. Baca ayat rahmat dan azab ya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia riwayat Imam Muslim. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha Al-Baqarah." Saya pernah sholat sunnah malam bersama Nabi di suatu malam. Sholat sunnah di waktu malam, berarti sholat malam, sholat tahajud berjamaah dengan Nabi. Lalu beliau memulai bacanya dengan Al-Baqarah sampai selesai, Pak. Bukan Alif Lam Mim 4 ayat terus beliau ruku, enggak. 4 Al-Baqarah ini adalah sampai hatam. Yang saat itu ceritanya ya Mas kalian, beliau itu Hudzaifah saat ini lama banget. Beliau berpendapat sepertinya Nabi akan ruku ketika habis Al-Baqarah selesai. Ternyata Nabi malah menyambung dengan surat An-Nisa. Kayaknya Nabi selesai nanti setelah An-Nisa. Ternyata Nabi menyambung dengan Ali Imran yang ketiga. Nah seperti itu jamaah sekalian. Dan beliau menjelaskan wa yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca tidak tergesa-gesa. Bacanya pelan jamaah sekalian, nggak tergesa-gesa. Hurufnya itu jelas. Huruf yang beliau baca itu adalah jelas. Dan tentu saja bacaan yang seperti ini jamaah sekalian adalah bacaan yang mudah bagi kita yang membaca dan yang mendengarkan untuk tadabbur. Ya. Ini bacaan apa saja. Makanya kalau kita sholat yang sudah mahir, sudah berilmu, itu sholat yang tidak buru-buru jamaah sekalian. Ya, pelan-pelan bacanya. Dijelaskan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, "Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah." Ketika Nabi melewati suatu ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka Nabi membaca tasbih. Contohnya beliau membaca, ini contoh ya. Contohnya ada kalimat yang ada tasbihnya, fasabbih bismi rabbikal azim. Beliau membaca subhana rabbiyal azim. Contohnya lagi, kalau ada baca ini sunnah ya Mas. Kalau ada yang ada apa? Surat Al-A'la misalnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita disunahkan baca subhana rabbiyal a'la. Nah itu tadi ya. Disunahkan demikian ya Mas sekalian. Wa idza marra bisu'alin sa'al. Ketika Nabi melewati ayat yang isinya permintaan, maka beliau minta. Ya. Contohnya ada tentang surga. Beliau berhenti sejenak, tidak meneruskan ayatnya dalam rangka untuk meminta. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Ketika beliau melewati ayat yang isinya perlindungan, contohnya menjelaskan tentang neraka, azab, maka beliau berlindung. Menjelaskan tentang neraka, wa yatajan surat ini loh, surat Al-A'la itu. Ini contoh ya. Ya, contohnya wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra. Maka boleh kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minan naril kubra. Allahumma inni a'udzubika minan naril kubra. Nah gitu ya. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari api yang paling besar, yaitu api neraka maksudnya. Tsumma raka'a, dan setelah itu beliau ruku. Ya Allah, lama banget itu. Artinya kita disunahkan demikian ya Mas sekalian. Dan lain-lain. Termasuk juga disunahkan ya Mas kalian, pas lagi kita habis selesai baca surat, sebelum kita ruku untuk diam dulu sejenak. Jadi diam. Jadi contohnya baca gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita diam sejedah. Jeda kira-kira kita menghela nafas dulu. Habis itu baru ruku. Nah gitu ya, baru. Jadi tidak walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini memang nggak apa-apa, tapi yang lebih baik adalah kita diam dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar gitu. Nah itu sunnah seperti itu. Nah, ini sunnah ini termasuk yang juga jarang dilakukan jamaah sekalian. Di antara hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Bahwasanya sunnahnya itu adalah setelah membaca
Membaca surat, maaf ya. Sunnahnya setelah membaca surat. Nah, itu seperti itu. Dan Imam Ibnul Qayyim memperkirakan itu 1 kali hela nafas ya. Jadi ketika kita membaca biasanya itu capek itu kan. Ada namanya capek gitu ya. Nah, habis itu kita nafas 1 kali, habis itu baru kita ruku ya, seperti itu. Nah, itu sunnah-sunnah yang berkenaan dengan masalah bacaan. Insya Allah sunnah yang lain yang menyempurnakan sholat kita akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali diantara pemirsa dan juga jamaah hadirin di Masjid Baitur Rahim dan juga dimanapun antum berada yang mau bertanya, selagi saya bisa saya jawab, kalau tidak saya tunda. Silakan. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Silakan, Pak. Apakah disunahkan, yang pertama, apakah disunahkan membaca setiap surah dalam rakaat itu panjang, kemudian yang kedua agak pendek, ketiga pendek, keempat pendek. Jadi berurutan panjang, sedang pendek. Oh gitu. Jadi apakah disunahkan ketika kita membaca dalam sholat itu surat yang rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua lebih pendek, ketiga keempat itu lebih pendek, jadi udah kayak tangga gitu ya. Ya memang ada hadisnya yang menjelaskan demikian. Ada juga hadis yang menjelaskan dalam rakaat pertama dan kedua sama panjangnya. Ada hadis yang menjelaskan rakaat pertama lebih panjang daripada kedua. Ini boleh seperti itu, nggak masalah. Cuma jangan disangka cepatnya Nabi di dalam rakaat ketiga dan keempat misalnya itu cepat yang kilat, sehingga ketika ada orang makmum gitu ya yang ingin membaca Al-Fatihah saja tidak cukup waktunya atau kurang, bahkan dia baru dapat setengah Al-Fatihah atau kurang 1 ayat, imam sudah ruku. Ini tidak benar seperti itu. Jadi jangan diartikan cepatnya Nabi itu adalah cepat yang kilat baca, ini tidak demikian. Jadi cepatnya Nabi itu adalah maksudnya adalah beliau tidak baca yang lebih panjang, itu maksudnya. Bacaan beliau pelan. Tadi kita tahu jamaah sekalian, bacaan beliau adalah tarassul. Tarassul itu adalah jelas per hurufnya. Ini adalah bacaan yang benar-benar bisa membuat kita tadabbur. Betapa banyak ya sunnah ya diantara kita yang sudah berpaling dari bacaan Nabi ini. Kita baca Masya Allah cepat, dikarenakan kita ingin segera selesai, hanya sekedar untuk bisa melakukan sunnah, tapi tidak menjelaskan, tidak mengutamakan yang namanya tadabbur itu jamaah sekalian. Jadi tadabbur itu tidak hanya pada bacaan Al-Quran saja, Al-Fatihah dan surat, tidak. Bacaan sholat itu juga usahakan kita tadabbur, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita baca dengan tarassul. Tarassul itu maknanya adalah tidak tergesa-gesa. Ya, jadi seperti itu, tidak tergesa-gesa atau pelan-pelan. Nabi saja yang orang Arab itu bacanya pelan-pelan loh. Kita kok bukan orang Arab, bukan bahasa kita berbahasa Arab. Terus sholat yang kita baca adalah bacaan bahasa Arab. Kita ingin tadabbur, kita ingin khusyuk, kemudian bacaan cepat. Nonsen ya mas kalian, omong kosong seperti itu. Makanya sekali lagi kalau kita ingin menikmati sholat, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memintanya kita kepada Allah, mohon perlindungan kepada Zat yang bisa melindungi kita, yang bisa mendekatkan kita, masukkan kita ke dalam surga dan juga menjauhkan kita dari neraka. Ya sudah, kita pelan-pelan mintanya. Jangan buru-buru habis itu pengen segera selesai, tidak demikian. Ini perlunya kita mengoreksi diri kita ya jemaah sekalian. Karena betapa banyak sholat kita ya ruhnya itu tidak ada. Ya, gitu ya, ruhnya sholat itu tidak ada. Ya hanya sekedar gerakan tapi tidak ada ruh sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Atau yang paling parah, khusyuknya adalah khusyuk munafik gitu. Apa khusyuk munafik? Khusyuk munafik itu terlihat ya, anggota tubuh itu khusyuk, merunduk gitu, nggak gerak-gerak, tapi ternyata hatinya kemana-mana. Itu khusyuk munafik, khusyuk nifak namanya. Khusyuk yang termasuk ciri dari kemunafikan. Khusyuk yang munafik itu seperti itu ya. Jadi hati itu tidak merasakan dirinya sedang diawasi, sedang berada di hadapan Allah, tidak ada cinta kepada Allah, tidak merasa bahwa dia sedang membaca apa sih, tidak ada kemana-mana. Itu adalah khusyuk munafik. Ya Allah, betapa seringnya kita mungkin seperti itu ya jemaah sekalian. Kita berlindung pada Allah demikian. Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Gitu Pak. Kemudian yang kedua, apakah dipersunahkan ya
ya imam membaca dengan irama dalam sholat? Apakah disunahkan imam membaca surat Al-Fatihah dan lainnya dengan irama? Jawabannya disunahkan. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat, kita disunahkan untuk menghiasi suara kita. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Memang untuk baca Al-Quran memang disunahkan untuk kita hiasi dengan lagu. Tapi lagu yang memang layak dengan Al-Quran itu, bukan lagu-lagu yang berasal nada, bukan lagu ya maksud. Nada, maaf. Dengan nada gitu ya, dengan suara yang indah gitu ya. Tapi tidak dengan nada lagu-lagu yang memang itu lagu-lagu fasik gitu ya, lagu-lagu dangdut. Tidak demikian ya Mas. Atau juga tidak dengan langgam Jawa. Ya langgam-langgam yang layak yang biasa dibaca oleh para ulama seluruh dunia. Udah nggak usah nyeleneh jadi orang. Agak dianggap sebagai Islam Nusantara, toleransi, nggak perlu jamaah. Nauzubillah. Jadi jangan mencari ridho manusia, ya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala malah murka, ya nauzubillah. Ya seperti itu Pak, memang disunahkan ya. Ya. Karena kalau baca dengan irama itu kalah, tajwidnya kalah dengan irama. Baik, terkadang kalau baca dengan irama itu tajwidnya kalah. Ini yang tercela, justru yang tercela. Makanya jadi imam itu yang benar, itu dia adalah yang bacanya baik dulu. Lebih baik dia bacaannya benar, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, kemudian lagunya biasa aja, itu nggak apa-apa, bagus. Itu lebih enak didengar dibandingkan yang wah lagunya baik, indah, namun ternyata tajwidnya nggak karuan, tajwidnya keliru-keliru, karena dia mengutamakan lagu sehingga banyak yang dia abaikan itu hukum tajwid dan juga makharijul huruf. Nauzubillah. Yang kedua itu tercela, yang pertama itu adalah yang terpuji itu tadi ya. Nah ini tidak demikian. Kalau bisa dua-duanya jauh lebih baik. Nah seperti itu ya. Perlunya kita terus belajar Al-Quran jamaah sekalian. Karena kalau kita belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran itu dalam mereka menyempurnakan ibadah termulia kita, itu sholat. Ya, ibadah kita termulia yaitu sholat. Apalagi sekarang, ya Allah sudah memudahkan kita. Jadi ada aplikasi di internet, antum kalau cari jamaah sekalian, antum ketik dalam bahasa Arab, dari ketik muddakir. Antum muddakir, mim, dal, kaf, ro. Itu adalah aplikasi. Kalau kita begini, itu kita bisa belajar langsung kepada syekh dengan cara video call. Syekh yang antum pilih silakan itu, pada qori semua itu. Ya walaupun kita tidak kenal dia gitu ya, tapi dia termasuk orang yang ahli. Itu ada jamaah sekalian. Muddakir. Ini diambil dari firman Allah surat Al-Qamar gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, muddakir. Silakan antum lihat itu. Ya nanti antum lihat anak Indonesia gitu aja. Hah? Live langsung ke syekhnya gitu. Jadi mungkin kalau sekarang itu mungkin kalau di Indonesia seperti aplikasi Halo Ustadz ya, yang dibikin oleh Ustadz Firanda dan teman-teman itu dan kawan-kawan itu ya. Halo Ustadz yang langsung gitu. Jadi kalau ini ada langsung gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan dari online ada? Pak dari silakan. Bacaan sholat syir itu kan saya dengar sampai terdengar di telinga kita ya. Baik. Cuman ada seringkali ya imam yang besar itu juga dia sampai dia ucapannya itu terdengar dengan makmum. Disiran kayak ada salah nafas bacaan itu terdengar sama dengan sebelahnya terdengar dengan makmum. Baik. Tentang masalah bacaan jamaah sekalian, ya umumnya bacaan itu pelan tadi ya. Seperti baca iftitah pelan, kemudian baca isti'adzah pelan gitu ya, termasuk bismillah disunahkan pelan, dengan tidak kita ingkari yang baca keras gitu bismillahnya. Nah, batasan pelan itu bagaimana yang sah jamaah sekalian? Maka jawabannya jamaah sekalian, pertama semua ulama sepakat bacaan zikir apapun di dalam sholat maupun di luar sholat itu hanya sah apabila diucapkan di lisan, tidak cukup di hati. Ini ulama sepakat, nggak ada yang berbeda satupun. Istilahnya kata ulama, la yakhtalifu fihi itsnan. Tidak ada dua orang itu berbeda pendapat. Jadi semua ulama sepakat. Itu yang pertama. Jadi semua ulama sepakat tidak cukup di hati. Sebab kalau hanya di hati saja, zikir hati tidak diucapkan di lisan, ibadahnya tidak sah.
Yang kedua, menurut mayoritas ulama, diucapkan di lisan pun tidak cukup sampai dia memperdengarkan kepada diri sendiri bacaan tersebut. Saya ulang, sampai dia memperdengarkan bacaan tersebut kepada diri sendiri. Kalau dia termasuk sahih as-sama' katanya, bukan termasuk orang yang tuli, orang yang normal. Dia kalau baca, contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah antum di studio di tempat lain dengar Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya mendengar, orang lain mungkin di samping saya tidak mendengar. Itulah yang sah. Jelas ya jamaah sekalian. Ini menurut ulama mazhab Hanafi, mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali. Jadi sekali lagi tidak cukup di lisan saja, akan tetapi juga harus diperdengarkan kepada diri sendiri. Ingat, diri sendiri, bukan orang lain. Nah, dalam keadaan begitu, ya terkadang kalau kita mendengarkan pada diri sendiri, kemudian dipakai mic, misalnya imam gitu ya, itu terkadang terdengar, itu tidak mengapa. Cuman kalau sudah tahu demikian itu, imam jangan terlalu keras gitu ya, agar tidak mengganggu makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus mengikuti imam seperti mengucapkan takbir dan sami Allahu liman hamidah saat pindah gerakan sholat? Jadi seperti kayak mungkin imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, terus makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Oh baik. Langsung. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Bahwasannya tentang takbiratul intiqal, takbir perpindahan gerakan, kita sudah jelaskan kemarin ya tentang masalah hal itu jamaah sekalian. Bahwasannya kita disunnahkan ketika imam membaca, pertama kalau kita sholat, setiap perpindahan gerakan kita disunnahkan untuk membaca ya. Sekali lagi kita disunnahkan untuk membaca takbir setiap pergantian gerakan, dan itu disebut takbiratul intiqal atau takbiratul naql, takbir perpindahan gerakan. Karena berdasarkan hadis Nabi yang mulia riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Humaid, jadi beliau menjelaskan bahwasanya setiap gerakan beliau membaca takbir. Setiap gerakan beliau membaca takbir. Summa yukabbiru hina yasjud, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu dan sebagainya. Kemudian ketika beliau mengucap i'tidal, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya gitu ya. Jadi kata sami Allahu liman hamidah itu kapan diucapkan? Ketika perjalanan naik. Jadi bukan ketika tegak i'tidal, bukan. Jadi misalnya ruku gini, sami Allahu liman hamidah, pas sudah berdiri tegak dia membaca Rabbana walakal hamda. Ini baik bagi imam ya maupun orang yang sholat sendirian atau. Nah kemudian jamaah sekalian, ada pertanyaan tadi ketika imam baca takbir, misalnya kalau sholat berjamaah imam baca takbir, kita baca takbir gak? Jawabannya iya, tetap baca takbir, karena berdasarkan keumuman itu Nabi baca, kita baca, walaupun imam juga sudah baca, kita juga baca. Nah seperti itu. Kemudian yang jadi pertanyaan yang berikutnya adalah ketika imam baca i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kita bacanya apa? Nah ini ulama beda pendapat. Kalau mayoritas ulama berkata kita cukup baca Rabbana sebagai makmum, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau li rabbiyal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, silakan. Nah itu tadi ya. Namun mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita dan juga Syekh Albani condong kepadanya adalah juga ngikuti imam. Jadi ketika yang membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, mau juga baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ini adalah perkara furu'iyah, perkara fikih yang tidak usah kita ingkari. Dan kita kalau menjelaskan itu nggak usah kayak itu, nggak ada. Ulama mazhab Asy-Syafi'i adalah orang yang sudah hafal hadis ratusan ribu jamaah sekalian. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu adalah termasuk ulama yang ratusan ribu hadis hafal. Jadi jangan menganggap kita yang lebih hafal dibandingkan Imam Asy-Syafi'i. Jadi namun ulama yang mengatakan tidak juga berdasarkan hadis, semua sama berdasarkan hadis ya mas sekalian, nggak ada yang bertentangan dengan hadis, cuma pemahamannya saja yang berbeda. Nah dalam keadaan gitu sikap kita sebagai orang awam, jangan merasa pintar sendiri daripada para ulama, ya sudah kita tidak ingkari. Anda pilih itu silakan, saya juga memilih ya mas sekalian, karena kalau kita tidak milih nggak bisa ibadah.
ya apa tidak? Nah, gitu ya. Kalau saya milih sami Allahu liman hamidah, saya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Tapi kalau saudara-saudara saya yang mengucapkan demikian, sami Allahu liman hamidah, dia baca sami Allahu liman hamidah, ya sudah, tidak usah kita ingkari jamaah sekalian. Nggak usah kita pertajam gitu ya. Yang begitu itu bukan golongan saya, wah itu jauh gitu. Jadi seperti itu adalah perkara yang tercela sebenarnya. Dan itu termasuk bisa ta'assub gitu ya. Ternyata fanatik itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Itu berkenan tadi ya tentang masalah bacaan ngikuti imam apa enggak gitu ya. Iya. Nah, itu. Yang kedua, apakah ketika tidak mendapat bacaan dari awal Al-Fatihah imam, makmum dikatakan menjadi masbuk? ya. Jadi apakah ketika kita tidak menjumpai bacaan Al-Fatihah dari imam atau bacaan imam dari awal itu dikatakan masbuk? Jawabannya iya. Jadi jangan kira yang namanya masbuk itu hanya ketinggalan rakaat, enggak. Masbuk itu adalah artinya masbuk itu asal kata dari sabaqo, artinya mendahului. Berarti masbuk adalah orang yang didahului, orang yang keduluan. Berarti ketika imam sudah mulai kok dia masih di tempat wudhu, berarti masbuk dia. Nah, masbuk itu ada yang masbuk rakaat, ada yang masbuk bacaan gitu ya. Masbuk bacaannya seperti tadi, tidak menjumpai Al-Fatihah imam atau tidak menjumpai takbiratul ihram bersama dengan imam itu. Nah, seperti itu. Lalu apakah ketika tidak mendapat masbuk Al-Fatihah misalkan harus menambah rakaat berikutnya? Oh, jawabannya kalau kita masbuk bacaan Al-Fatihah dari imam, apakah kita menambah rakaat? Dikatakan kita tidak mendapatkan rakaat bersama dengan imam. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Contohnya kita masbuk, kita nggak menjumpai bacaan Al-Fatihah bersama dengan imam, ya. Karena ketika kita Allah Akbar, imam sudah ruku, atau kita Allah Akbar baca Al-Fatihah 1-2 ayat, imam sudah ruku. Apakah saat itu kita harus menambah rakaat? Berarti saat itu kita tidak apa? Tidak mendapatkan Al-Fatihah, yang berarti saat itu rakaat kita, sholat kita kurang. Jawabannya menurut mayoritas ulama, saya ulang, menurut mayoritas ulama, sholatnya sah, nggak usah diulangi. Sholatnya sah, tidak usah diulangi. Ya, seperti itu. Namun menurut pendapat sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari jamaah sekalian dalam kitab sahihnya, ya, dan ini dipahami perkataan beliau oleh para ulama yang lain, bahwasannya seseorang yang tidak mendapatkan Al-Fatihah sebanyak 7 ayat ya, 7 ayat, maka saat itu sholatnya tidak sah. Berarti dia dikatakan masbuk. Jadi dia harus apa? Nambah rakaat. Itu tadi dia harus menambah rakaat itu. Ini menurut pendapat Imam Al-Bukhari. Yang demikian ini ternyata ada Imam Al-Bukhari dan lainnya itu yang pernah saya baca. Karena saya pernah mengisi kajian tentang masalah fikih salat berjamaah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan ya mas sekalian. Nah, dalam hal itu ya ternyata ada penjelasan masalah hal itu. Ada masalah hal ini. Kalau menjumhur ulama enggak ini. Jadi pada dasarnya yang wajib mendapatkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah sampai 7 ayat, itu adalah dia yang menjumpai imam dari awal. Takbir, dia takbir gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu dia diwajibkan untuk tadi ya mas sekalian, untuk membaca Al-Fatihah dari awal. Tapi kalau dia masbuk tidak wajib. Dan itu ternyata jamaah sekalian berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Abu Bakrah radhiyallahu anhu, saat beliau mendatangi sholat bersama Nabi, beliau lari-lari terengah-engah gitu ya. Habis itu menjumpai Nabi ternyata sedang ruku. Nah, akhirnya dia sebelum sampai soft, masih di belakang, ini soft di sini, dia di sini. Imam ruku, Nabi ruku, kan kita tahu rukunya Nabi lama jamaah sekalian, ya, karena bacaan beliau itu tasbihnya bisa sampai 10 kali tasbih, nggak kayak kita buru-buru, gitu ya, beliau menjumpai Abu Bakrah radhiyallahu anhu, menjumpai Nabi sedang dalam keadaan ruku, sahabat Nabi ruku, akhirnya dia takut ketinggalan ruku dengan Nabi, ya, akhirnya dia belum sampai soft dia sudah ruku, Allah Akbar ruku. Nah, di dalam ruku dia merayap cuk nyampe soft. Nah, gitu.
nyampe di saf sampai selesai. Nabi salam, beliau salam. Saat itu Nabi bersabda, siapa tadi tuh yang terengah-engah yang saya dengar nafasnya itu? Saya Nabi, saya Nabi. Kemudian Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat, semoga Allah menambah semangatmu dalam berbuat kebaikan. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Jangan kamu ulangi berbaris di luar shaf. Nah, saat itu Nabi yang mulia, ini difahami oleh mayoritas ulama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh tahu bahwasanya Abu Bakrah itu ketinggalan, tidak baca Al-Fatihah sama sekali lagi. Nggak baca Al-Fatihah, bahkan beliau nggak jumpai Nabi dalam keadaan berdiri. Beliau langsung ruku. Takbir dulu tentunya, langsung ruku. Tapi Nabi saat itu tidak menyuruh dia, kamu tambah satu karena kamu tidak menjumpai Al-Fatihah bersama saya, kamu tambah satu, sholatmu kurang. Tidak. Nah, ini menjadi dalil bagi mayoritas ulama bahwasanya sholatnya Abu Bakrah dan orang seperti beliau itu sah walaupun tidak mendapatkan Al-Fatihah karena dia termasuk masbuq. Nah, demikian. Wadih? Ada lagi pertanyaan? Ini satu lagi, Pak. Pertanyaan dari Facebook. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, jika Anda mengalami sakit yang ketika berdiri terlalu lama saat sholat, kemudian kalau berdiri terlalu lama mengurangi konsentrasi saya saat sholat dan bacaan surah yang pendek-pendek, hukumnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Jadi kalau ada seseorang yang sakit ketika dia mau berdiri lama itu, dia tidak konsentrasi karena mungkin kalau kelamaan dia bisa gemeter, takut jatuh, akhirnya dia memilih bacaan yang pendek, maka jawabannya saat itu nggak masalah, boleh. Tidak membaca apa surat setelah Al-Fatihah pun sah. Iya, tapi kalau dia ingin membaca Al-Fatihah kemudian surat, maka itu lebih utama. Dan silakan dia memilih bacaan yang apa? Bacaan yang pendek juga tidak mengapa. Boleh-boleh saja dan insya Allah salatnya tetap sah. Jaman. Kalau dia dalam posisi jaman gimana? Dia sebagai makmum. Posisi makmum. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau dia dalam posisi makmum itu kalau salat sendiri ya? Iya. Pertanyaan berarti salat sendiri. Kalau dia dalam posisi makmum bagaimana? Dia kalau berdiri kelamaan dia takut bergetar jatuh gitu. Nah, perlu diingat ini seperti ini bahasannya adalah sholatul marid. Saya akan jelasin nanti takut kepanjangan lagi. Jadi gini aja Mas, saya singkat aja bahwasannya seorang yang sakit dan dia masih bisa berjalan, maka sholatnya tetap harus berdiri. Saya ulang, sholatnya harus tetap berdiri. Tapi ini saya sakit, saya nggak bisa menekuk kaki saya. Tapi Anda bisa jalan kan? Iya. Berarti satu, Anda tetap harus berdiri. Nah, terus sujudnya bagaimana? Rukunya saya tidak bisa menekuk gitu ya dan sebagainya. Ya sudah, berarti saat itu Anda harus menyediakan kursi di belakang. Pas imam berdiri, ya udah berdiri. Ruku dalam keadaan berdiri kalau bisa silakan. Nah, tapi nanti pas lagi mau sujud dia sudah sujudnya berarti dalam keadaan duduk saja. Nanti pas imam naik berarti saat itu dia naik berdiri lagi. Alasannya apa jemaah? Ketika dia berjalan saja bisa, maka berdiri lebih bisa. Karena berjalan itu adalah pekerjaan lebih dibandingkan sekedar berdiri. Ya apa tidak? Pekerjaan yang lebih itu kan dibandingkan sekedar berdiri. Jadi tidak boleh. Makanya kekeliruan sebagian orang, dan itu sholatnya tidak sah sebenarnya Mas kan. Sholatnya orang yang sebenarnya dia masih berjalan. Jalannya pelan memang, tapi masih bisa berjalan. Terus tiba-tiba di masjid dia sholat dalam keadaan duduk. Maka kita katakan dia sholatnya tidak sah, kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah hukum sholatnya sah, tapi kalau sholat wajib dia sholatnya tidak sah karena dia masih mampu berdiri. Nah itu tadi ya. Kalau dia misalnya berdiri nggak kuat kecuali kalau dia senderan, ya sudah senderan tapi dia berdiri senderan. Atau dia berpegangan orang di sebelahnya, pegangan. Atau dia memakai tongkat, pakai tongkat. Yang penting berdiri karena Nabi juga sholat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau setelah semua itu dia tetap tidak kuat, ya sudah. Berat sih, bisa berdiri tapi dia menahan, gemetar, khawatir jatuh, boleh dia duduk sholat langsung dari awal, nggak apa-apa. Ya seperti itu jam. Nah ini tidak demikian, dia masih kuat berdiri, cuman hanya sekedar tidak bisa nekuk saja, dia sholat langsung duduk, tidak boleh. Ya seperti itu. Nah kalau dalam keadaan demikian jemaah sekalian, kalau kasusnya seperti yang tadi ditanyakan,
Maka kalau dia nggak kuat, ya berarti cara seperti yang saya sebutkan tadi. Wah, imamnya biasa panjang, tapi saya ingin mendapat sholat berjamaah. Ya sudah, Anda pilih sholat di sebelah di sebelah tembok, tadi kanan atau di kiri gitu ya. Atau Anda sholat berpegangan orang di sampingnya, atau dengan bawa tongkat, nggak apa-apa. Atau kalau memang tidak kuat, khawatir jatuh, dia awalnya sholat memulai dengan berdiri. Kalau tidak kuat, dia duduk boleh. Itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi harus dimulai dengan berdiri, Pak, ya. Karena itu sebagai bentuk fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ini semampu saya berdiri cuma sebentar gitu. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam dalam keadaan memulai berdiri. Memulai itu duduk bahkan. Ini tapi kalau sholat sunnah ya, memulai duduk. Ketika bacaan beliau tinggal 60 ayat, wah ya 60 ayat, sisa 60 ayat belum sholat malam. Ini bacanya berapa ratus? Sisa 60 ayat, beliau saat itu berdiri, gitu ya. Begitu juga diperbolehkan awalnya berdiri, kemudian karena kecapean ingin baca lebih panjang lagi, dia duduk, ini juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, so untuk sholat wajib diperbolehkan karena dia memang tidak mampu lagi. Ada lagi? Silakan. Udah 4. Nggak apa-apa, satu lagi. Satu lagi aja. Ini pertanyaan simpel tapi tentang minta nasihat supaya sholat menjadi khusyuk bagaimana misalnya? Panjang juga. Panjang juga. Iya. Jadi bismillah. Jadi kalau ingin minta nasihat, ya saya juga harus menasihati diri saya gitu ya. Bagaimana sholat itu bisa khusyuk, karena kekhusyuan ini jamaah sekalian adalah pelajaran kita seumur hidup. Kita tahu teorinya untuk khusyuk. Terkadang kita adalah orang yang memang tidak maksum dari itu, karena kita selalu digoda oleh setan yang selalu menggoda kita dengan was-was. Was-was itu adalah pemikiran-pemikiran dunia gitu ya, yang membuat kita pikirannya kemana-mana. Nah, terus nasihatnya bagaimana jamaah sekalian? Pertama, banyaklah thalabul ilmi. Banyaklah thalabul ilmi, seringlah thalabul ilmi. Ya, sering mengenal Allah Subhanahu wa taala, kajian tauhid gitu ya. Agar kita benar-benar mengenal Allah, kajian fikih, agar kita benar-benar bisa mengenal Allah juga Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mengenal tata cara ibadah yang benar, karena mengenal tata cara ibadah yang benar khususnya salat ini lebih mendekatkan kita pada kekhusyuan. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga belajar fikihnya kekhusyuan khusus ya. Karena untuk kekhusyuan itu ada fikihnya khusus, pembahasan khusus itu ya. Paling tidak saya akan menjelaskan apa makna sholat itu khusyuk atau khusyuk itu ya. Sebagian ulama seperti Syekh Sa'id bin Wahaf bin Ali Al-Qahtani, beliau mendefinisikan khusyuk itu dengan ucapannya berbunyi bahwasanya khusyuk itu adalah linul qalbi wa khudu'uhu wa riqqatuhu wa sukunuhu wa huduruhu athna'a talabbusihi bi ta'atillahi fatatba'uhu jami'ul jawarihi wal a'dha'i zahiran wa batinan. Jadi khusyuk itu adalah apa jamaah sekalian? Kalau khusyuk bahasa kita kan konsentrasi ya, fokus. Makna khusyuk itu adalah lembutnya hati, lunaknya hati, rendah dirinya hati, tenangnya hati. Hati yang tenang, hati yang tunduk, hati yang lembut dan lunak, hati yang hadir saat melaksanakan taat kepada Allah, saat melaksanakan ibadah kepada Allah, yang kemudian diikuti oleh seluruh anggota tubuh secara lahir dan batin. Jadi kalau hati itu sudah khusyuk seperti tadi, hati sudah tunduk, hati sudah tenang, hati sudah menghadirkan Allah di dalam sholatnya, hati sudah lembut, lunak gitu ya, maka anggota badan pun juga ikut khusyuk ya, juga ikut khusyuk. Ya nggak akan mungkin hati yang khusyuk jamaah sekalian itu garuk-garuk anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya itu contohnya kepalanya begini-gini jamaah sekalian, terus garuk-garuk, terus gerak-gerak tangannya begini, nggak mungkin jamaah sekalian seperti itu, nggak mungkin. Jadi khusyuknya hati itu ternyata bisa terlihat dari anggota tubuh. Kalau anggota tubuh kita, kepala pandangannya kemana-mana,
terus kita tangannya kemana-mana gitu ya, padahal tangannya itu sedekap dan sebagainya, kakinya kadang bertubuh kaki kanan, bertubuh kaki kiri, jadi begitu udah sholat udah kayak baris berbaris saja, militernya nggak boleh begitu, nggak boleh begitu jamaah sekalian. Nah dari situ ketahuan bahwasanya sholat dia tidak khusyuk, selesai jamaah sekalian. Gerakan jenggot, jadi lagi sholat gini-gini jenggot, atau lagi sholat gini-gini, berarti saat itu dia tidak khusyuk. Atau seandainya ada khusyuk berarti tidak sempurna, gitu saja. Nah itu tadi hadir hati. Jadi intinya masalah khusyuk itu adalah definisinya adalah demikian. Nah gitu ya. Dan cara bisa khusyuk pertama adalah dengan ilmu. Ngaji juga tafsir Al-Quran. Karena dengan ngaji tafsir Al-Quran kita bisa mengerti tentang makna-makna terjemahannya pertama ya, kemudian tafsir dan juga kandungan yang dalam dari firman Allah itu ya. Sehingga kita pas lagi sholat bisa kita hadirkan ya makna kandungan dari ayat tersebut di dalam sholat kita. Itulah khusyuk, bisa hadirkan Allah juga di dalam sholat kita. Nah kemudian kita juga belajar arti dari bacaan-bacaan sholat. Apa sih artinya Rabbighfirli itu? Nah sebab kalau kita tahu jamaah sekalian, nah kita akan mengetahui bahwasanya oh saat ini saya sedang minta kepada Allah yang berada di hadapan saya. Kita hadirkan hati itu. Jadi demikian. Kemudian tentu saja dan juga penyebab-penyebab yang lain jamaah sekalian. Kalau kita mau tahu jamaah sekalian, pembahasan fikih ini, makanya antum jangan ketinggalan. Saran saya, terserah antum mengikuti kajian ana atau kajian Ustaz Tayyib, intinya membahas tentang masalah sunnah-sunnahnya salat. Sunnah-sunnahnya salatnya adalah hal-hal yang sebenarnya bisa mendekatkan kita pada kekhusyuan. Jadi seperti itu. Makanya jangan ditinggalkan. Jadi orang yang salatnya khusyuk adalah orang yang salatnya itu dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sempurna aja mas sekalian, dan lain-lain ya. Nah seperti itu. Dan tentu saja ya, diantara tips agar kita bisa khusyuk pas sebelum sholat, kita harus persiapan hati kita, persiapan hati kita ya. Makanya yang lebih baik seorang itu pas azan itu sudah di masjid sholat sunnah, habis itu bersiap menunggu imam qomat kapanpun dia siap. Nah ketika dia sholat dalam keadaan sudah demikian, hatinya akan lebih siap, lebih khusyuk. Nah gitu ya. Dan juga sebelum dia takbiratul ihram, dia harus tahu saya akan melakukan apa ini? Sholat. Sholat ini saya sedang menghadap siapa? Allah. Allah tuh pas lagi sholat di mana? Ternyata berada di hadapan kita, melihat kita. Ini seperti ini harus kita hadirkan. Allah saat itu sedang melihat, mendengar ucapan saya. Berarti saat itu, nah pas lagi bacaan sholat, saat kita memuji Allah, menyanjung, kita hadirkan saat itu yang kita sanjung itu adalah Allah yang sudah selama ini banyak memberikan kita nikmat, karunia dan anugerah gitu ya. Saat kita meminta kepada Allah dalam sholat kita, berarti kita hadirkan hati bahwasanya kita sedang meminta kepada Allah yang memiliki semuanya aja mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi sebenarnya masalah khusyuk itu ada bahasan khusus ya, kapan-kapan kita akan bahas fikih kekhusyuan. Ya, cukup ya. Ya, semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat bagi saya khususnya, dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Ada kekeliruan, kata-kata yang tidak berkenan, kesalahan, itu murni dari saya dan juga dari syaitan. Apabila ada yang benar, itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Dan saya tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.